Kembali lagi di Depdagri. Kalau tadi kita sudah membahas timnas U23 ya bersama STY, dan sekarang kita akan mengulik juga bagaimana tentang STY sendiri ya, yang bersama timnas U23 sejauh ini kan sangat luar biasa. Kalau melihat sejauh ini merasa sepak bola Indonesia tuh lebih baik gitu dibandingkan sebelumnya. Iya, gue setuju. Iya. Ya, artinya gue termasuk salah satu orang yang agak meragukan pada saat STY datang. Artinya kok kenapa Luis Milla terus diganti oleh STY? Kan polanya akan berubah gitu loh. Dan waktu itu kan salah satu kalimat gue adalah STY ini kan cuman rekornya bagus menang lawan Jerman. Okay. Tapi dalam 4 tahun dia membuktikan. Artinya kita kan datang pada saat kita tengah hancur banget. Kita kalah dari Malaysia, kita kalah dari Thailand, kita kalah dari Vietnam di kandang sendiri pada saat kualifikasi Piala Dunia itu kan. Bahkan kalah dari Thailand itu nggak tanggung-tanggung, 3 gol tanpa balas di Senayan waktu itu. Tapi kan waktu itu pandemi, terus dia membawa timnya memang masih gagal lolos pada saat fase kualifikasi Piala Dunia dilanjutkan waktu itu di Uni Emirat Arab. Tapi pada saat mereka lolos ke Piala Asia sebagai runner up group, itu gambaran bahwa STY membuat tim nasional jadi lebih membaik. Kemudian berlanjut dengan Under 20 dan kemarin terakhir Under 23. Oke. Iya, gue pikir kita harus berikan apresiasi ya untuk profilnya STY dalam membawa tim ini sampai ke titik sekarang ya. Iya. Secara personal ya, maksudnya bukan secara tim ya. Iya. Kalau secara personal kan memang ini levelnya dia. Kan dia memang di hire dari Korea itu dengan CV Piala Dunianya untuk ngangkat levelnya kita. Betul. Waktu itu kan gue pernah bilang gitu ya, jangan dia suruh pegang AFF U23, gue bilang bajunya kegedean. Bener kan? Bukan levelnya dia, karena level dia harusnya di atas itu. Berarti kan di Asia gitu kan. Dan sekarang dengan dukungan yang luar biasa, bahkan kita juga harus berikan apresiasi sama ketua umum yang lama ya. Itu kan Pak Iwan Bule kan ikut support luar biasa itu. Ya, sangat. Sehingga dia diberi kebebasan, diberi fasilitas dan kemudahan semuanya, bahkan nginepnya di Fairmont. Itu kan menunjukkan ya semuanya gitu kan. Itu kan menunjukkan dukungan dari PSSI dan pemerintah ketika itu karena misinya kan saat itu Piala Dunia U20 kan. Iya. Dan dia dibebaskan mencari bukan hanya pemain di domestik dan, ya. Betul. Dan dia sendiri yang diberikan kewenangan untuk memilih dan juga menyeleksi pemain-pemain keturunan. Iya. Ya kan? Itu kan berarti kan privilege yang diberikan oleh federasi kemudian membuat sang pelatih ini bisa lebih leluasa. Dan diberikan waktu yang sangat mumpuni ya, 4 tahun gitu loh. Jadi kita harus lihat ini sebagai proses yang memang nggak sebentar dan dukungan yang juga cukup masif menurut gue. Apalagi di eranya Erick Thohir ya, bisa dapat uji coba lawan Argentina. Itu kan semakin memberikan apa ya, jam terbang dan kepercayaan diri. Percayaan diri dan juga membuat STS semakin lebih leluasa gitu loh. Jadi gue pikir wajar sih ini bisa dia capai karena semua memang diberikan dukungan itu gitu. Mungkin kalau gambarannya gue berandai-andai jadi gini. Waktu Jerman pernah hancur banget di Piala Dunia, di Piala Eropa tahun 2004 ya, 2000. Itu kan Jurgen Klinsmann disuruh membangun tim. Joachim Low ada di belakangnya. Joachim Low kemudian mengangkat semuanya. Nggak ada kritik banyak terhadap dia sampai dia jadi juara dunia 2014 kan. Harus seperti itu jadi membangun tim panjang dari 2004 sampai 2014 kan 10 tahun. Tidak bisa instan. Sesudah itu waktu dia sudah juara dunia gagal demi gagal akan ada kritik, itu wajar itu. Diganti dan sekarang diganti lagi. Tapi artinya membangun sebuah tim dari keterpurukan tuh butuh waktu yang panjang 10 tahun dan kita baru 4 tahun melakukannya gitu loh. Dan perlu dukungan sih yang pasti. Betul. Apalagi untuk negara sepak bola berkembang seperti kita, itu campur tangan pemerintah ya, quote on quote, dukungan fasilitas infrastruktur maupun logistik itu sangat perlu gitu loh. Lain kalau negara-negara yang Asia yang udah mapan ya, kayak Arab, Jepang, Korea gitu, mereka bisa ngidupin tim nasionalnya sendiri. Kalau kita nggak bisa, karena pelatih-pelatih sebelumnya nggak seluar biasa ini dukungan sama tim nasionalnya gitu loh. Pelatih-pelatih yang sebelumnya kan sorry to say gitu, federasinya kan nggak terlalu concern ke tim nasional, concernnya ke liga. Gitu. Kalau sekarang kan memang benar-benar dipacu supaya timnasnya naik level, jadi dia harus inilah support, semuanya support gitu. Tapi kalau kita melihat situasi yang sekarang ini kan berbeda dengan yang dulu ya, dimana kalau sekarang tuh federasi dan pemerintah kayaknya akur. Kita itu dia. Memang harus berterima kasih kepada orang yang mempertahankan SC seperti ini. Betul, jadi memang dulu itu kan persoalannya seperti berpungpungan ya antara federasi minyak sama dan air ya. Iya, federasi itu sama sejak pemerintah. itu makanya ujung-ujungnya di ban kan. Iya, bayangin ketika kita 2 kali di ban, maka sepak bola kita itu bukannya 2 periode itu mati, 10 tahun mati. Karena efeknya itu kan ketika kita di ban yang kedua gitu, kita nggak bisa, kita di ban kedua tuh 2015, 2016. Padahal Piala Asia itu 2019. Tapi karena kita mulai kualifikasi dari tahun itu, kita nggak lolos ke Piala Asia 2019 karena nggak bisa. Kan arti kan
impact-nya tuh panjang gitu loh. 10 tahun kita tidur gitu. Sekarang kita coba bangkitin lagi, bertransformasi, dan 4 tahun waktu yang ada ini benar-benar dimanfaatkan. Apalagi sama pandemi. Dan bayangkan waktu itu kita di-ban hanya karena permintaan federasi kepada FIFA. Karena dianggap pemerintah campur tangan. Jadi federasi yang meminta kepada FIFA. Itu kan artinya mereka benar-benar punggung-punggungan. Iya. Dan ini yang tidak terjadi sekarang. Gitu. Oke, ini bagus ya untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tapi kalau kita lihat, ini kan banyak netizen yang mengatakan bahwa tolak ukur dari prestasi adalah piala gitu kan. Inggris itu nggak pernah menang piala. Inggris! Juara dunia tahun 66 terakhir. Ingat Inggris tuh pasti Tapi bayangin, Belanda gua nggak bilang tim nasionalnya bagus-bagus amat, tapi kan liganya menjual ke seluruh dunia kan. Artinya ada satu sisi di mana mereka diuntungkan dari sepak bola. Seluruh infrastruktur yang ada di sepak bola Inggris itu kan jadi benar-benar dikenal dunia dan dikenal sepak bola. Itu harapan kita terhadap tim ini, bahwa kalau juara bahwa juara ya balik-balik lagi. Gue walaupun rada-rada males quote omongannya Koci, juara itu bonus katanya. tapi ya emang benar, artinya apa? Kan juaranya kemarin, juara SEA Games dari Indra Safri kan juga pemain-pemain yang didikan STY kan ya. Artinya apa yang dilakukan STY itu membuahkan hasil dengan dibawa oleh Indra Safri ke SEA Games. Ya, ini kombinasi dua pelatih yang sama-sama hebat lah ya. Iya. Kalau Indra Safri kan memang spesialis turnamen. Kalau ST ini memang untuk pengembangan, untuk turnamen yang lebih tinggi lagi gitu ya. Memang kalau ST dibebanin juara untuk levelnya dia ketinggian, juara Piala Asia misalnya, juara U23 Asia gitu. Itu kan ketinggian, karena Asia. Nah kalau untuk yang turnamen sekawasan, Indra Safri membuktikan. Ini kan sebenarnya kolaborasi yang bagus gitu loh. Ya nggak apa-apa. Untuk yang kayak misalnya Asian Games, ya nggak apa-apa IS aja gitu kan. Karena mungkin dia hokinya di situ. Soalnya turnamen itu nggak lepas dari faktor hoki juga, keberuntungan, drawing, terus bagaimana periodisasi yang pendek, menyiasati pendekatan. Itu kan sesuatu yang sangat spesifik gitu, dimiliki oleh pelatih-pelatih tertentu gitu loh. Nah, tadi berbicara tentang kolaborasi antara Indra Safri, kemudian ada STI, apakah pemain-pemain yang sekarang ini adalah dari pilihannya STI murni? Dia melihat memiliki suatu potensi yang bagus pemain ini, akhirnya ini saya mau sampai pemain-pemain naturalisasi dipilih juga Mas, seperti itu kan? Pelatih asing ini kan datang tentu dengan buku kosong ya, dalam arti dia nggak tahu talenta stok pemain yang dia punya. Tentu kan ini juga ada sumbangsi dari kontribusi pelatih-pelatih lokal yang merekomendasikan nama-nama gitu dong. Ya kan teorinya gitu, kayak lu datang ke rumah baru, lu nggak tahu dalamnya kayak apa, pasti tanya-nanya sama orang sekeliling kan, kayak gimana sih isinya gitu kan. Itu kan juga masukan dari pelatih-pelatih Indonesia yang lain kan. Kemudian STY mendapat kesempatan tadi seperti gue bilang, diberikan kebebasan untuk dia milih gitu kan. Nah itu yang mengapa ada pemain-pemain yang sebelumnya kita, kenapa sih ini nggak masuk, kenapa sih itu yang masuk. Ya karena itu pilihannya dari ST sendiri. Gitu. Tapi memang bank datanya dari yang sudah ada gitu loh. Dan kalau gue lihat kan apa yang dia lakukan kan benar-benar jadi pilihannya itu luas. Jadi bukan cuma segini aja. Itu yang tadi UK bilang bahwa Dewangga aja jadi cadangan di Under 23. Padahal kalau bisa dilihat di SEA Games kemarin, siapa sih yang umpan-umpan diagonalnya sangat bagus sekali yang bikin kita bisa switch position menyerang dengan sangat baik ya Dewangga. Tapi Dewangga nggak dipakai. Kenapa? Karena ada Ivar Janner yang dimainkan di sini. Jadi artinya setiap posisi itu ada dua pilihan. Jadi yang gue bilang SPY sangat baik dalam membuat tim ini mendevelop timnas kita dengan sangat baik, bukan saja di level senior tapi juga Under 23 dan Under 20, sehingga kita banyak sekali pilihannya di setiap posisi. Oke. Termasuk apa itu juga merequest pemain-pemain asing kah untuk jadi naturalisasi? Iya, kan itu kombinasi juga. Jadi ada masukan juga dari dulu kan Hasan Abdul Ghani ya yang banyak mengusulkan. Itu juga dari masukan-masukan pelatih-pelatih di luar negeri ataupun juga rekan-rekan kita di luar negeri terutama Belanda ya. Kemudian memberikan rekomendasi itu ke ST, ST itu lihat juga. Tapi ada juga kan yang kagak dilirik sama ST, ada juga gitu loh. Jadi itu tadi gue bilang, dia nggak bisa kerja sendiri. Dia butuh masukan juga. Info-info. Ya? Dia mana bisa tahu pemain-pemain ini turun atau bukan, kan terbatas betul. Dia. Itu tadi, ini kerja tim menurut gue. Walaupun memang komandannya ada di STY. Jadi STY tetap yang pada akhirnya menentukan, karena hak prerogatifnya ada di dia kan. Kalau menurut dia bagus sesuai dengan kebutuhan skemanya dia diambil, kalau enggak ya enggak. Kan banyak juga yang rontok, pemain-pemain naturalisasi yang diusulkan banyak juga yang rontok. Gitu dia. Oke, kalau kita lihat ada beberapa pemain yang baru ya dikabarkan yang akan segera bergabung ya, Jaitzes ya dari Serie B Italia. Ya. Kemudian nah ini juga Nathan Joe Aon ya, pemain dari Swansea. Betul.
Kalau kalian melihat pemain-pemain ini memang sangat dibutuhkan kan so far atau memang harus diseleksi lagi? Pertama tetap harus dilihat dulu. Ya. Yang kedua cari yang striker deh. Oh, Kita lokal Salah udah satu kita defense udah banyak naturalisasi. Oke. Serius. Striker kita nggak punya. Striker yang kita punya cuma Rafael Strike doang. Ya kan? Dan itu Jordi kelihatan. Amat back, Akan Bagot back, Sandy Walsh back. Tambah Semua, lagi sih. semua. Ivan Ijaz Jernal DM. back. Makanya kita Butuh perlu striker. Striker. Bukan aja berarti butuh striker kah atau butuh yang lain? Gini, Kalau kita- gua ngeliatnya gini, dari AFF, gua nggak lihat SEA Games kemarin. SEA Games kemarin kan jumlah gol kita dari striker juga cukup banyak ya. Tapi dari AFF kemarin itu kan krusial AFF. Kelihatan kenapa kita kalah dari Vietnam, dari Thailand adalah kita nggak bisa killing games pada saat kita main di GBK. Karena kita nggak ada posisi nomor 9 yang mumpuni. Nah itu tadi ya, butuh striker ya udah. Kalau emang kita rencananya ngambil pemain-pemain asing ya cari striker. Iya. Cari Bener ya, striker cari dari striker. sana. Iya. Kenapa enggak? Karena apapun kan kita punya Dimas Derajat, kita punya Ramadan Sananta, tapi itu kan lokal ya. Artinya kalau ada Ivar Jernal di tengah, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat di belakang ya kenapa nggak nyoba? Mungkin sulit ya, nyari posisi nomor 9 itu sulit. Iya. Nggak gampang gitu. Mungkin Siapa sih stok itu? Nggak ada. Pak? ya itu tantangan nih, tantangannya. Tantangan. Brazil aja nggak punya sekarang. Brazil nggak punya ya? Makanya, Dari Indonesia. gue usulin lah untuk yang berikutnya kalau mau terupas gitu ya, mencari pemain naturalisasi yang kualitas, udah harus difiltering. Kalau ada yang ngusulin apa dulu posisi ini gitu. Kita cari striker nih gitu. Karena nih back nih menurut gue udah banjir nih tuh back dulu. Udah bagus-bagus Depan ini kita kan persoalannya kan kalau sebelumnya ST memang lebih banyak membenahi sektor pertahanan karena memang saat itu pertahanan kita buruk. Sekarang udah tertutup ini kira-kira Iya, kan. betul. Lawan Argentina kemarin ujiannya ya? Iya. Iya. Oke. Kita maju ke depan lagi sekarang nih. Apa yang kurang nih? Oh, striker. Kalau tengah kita banjir Banyak, tengah nih. iya. Kita main lokal kita juga bagus-bagus. Yang depan ini faktor tukang gedornya ini kita yang perlu. Oke, selain striker yang seperti apa? Dengan postur yang tinggi kah? Iya atau pasti. Seperti apa? Seperti Pasti harus tinggi yang jadi tembok. Karena Jepang kita aja striker pendek-pendek bisa ngalahin Jerman, Oke. ya gelandang kreatif semua. Gelandang kreatif semua. Apakah memang seperti itu pilihannya striker yang tinggi atau memang yang punya visi? Yang penting dia bisa jadi yang punya ball holding bagus lah, bisa mantul-mantulin. Kalau Rafael Strike ini kan tipenya tipikal striker dinamis yang bergerak. bergerak. Dia kan gerak ke kanan ke kiri dia kan. Bukan tipikal pemantul kayak Ramadan Sananta, Ya, atau kayak Ramadan Sananta ya, kayak kalau gitu-gitu. gua bilang. mirip-mirip Ramadan Iya, Sananta kalau ya. bisa ya gimana caranya lah. Ya kalau mau prestasi gitu kan. Kalian voucher aja lah dia buat Susah nih kayaknya ya. Iya emang susah. Nggak gampang. Susah ya dia mencari striker di setiap liga naturalisasi. aja kan susah dapat Iya. pemain kayak gitu kan. Tadi Brazil mengatakan susah ya. Iya, makanya. Oke, kalau kiper butuh nggak pemain Enggak ya. naturalisasi? Enggak. Kiper kita bagus-bagus. Bagus kiper kita. Gila, gue pikir tuh yang terakhir Hernando Ari tiba-tiba muncul gitu aja Iya. kan datang dari Persebaya ya. Udah masuk level senior sekarang. Oke. Bahkan dia bisa mengganggu kiper utama kan sekarang dengan Argentina kemarin kan udah dia yang dimainin. Oke. Iya, waktu yang senior ya. Iya. Bahkan ya, tadi itu dia. Nadio kemarin panggil kenapa? Karena Hernando Arinya harus ke under 23 gitu. Oke, ini menarik juga ya bagaimana STY akhirnya berhasil mengangkat ya timnas Indonesia, memperbaiki tidak hanya timnasnya semua lolos ya dari U20, U23 sampai senior ke Piala Asia, tapi juga rankingnya naik yang sangat luar biasa, naik 28 peringkat ya kalau nggak salah sekarang di posisi 104 Dari 174 ya. Iya, 174 atau 175 naik ke 147. Memang lawanannya yang dipilih apa sekelas Turkmenistan ataukah next kita harus lawan yang lebih peringkatnya ya 50 besar dunia Iya. atau 50 per 100 seperti itu untuk Iya, memperbaiki peringkat FIFA. gue kasih ilustrasi ya saat FIFA Matchday kemarin itu ketika kita itu sayangnya uji coba sekali ya. Nah itu Thailand itu nggak cuman uji coba biasa tapi dibikin jadi turnamen Kings Cup. Jadi Turnamen jadi tahunan bobotnya mereka itu. bobotnya itu lebih tinggi gitu. Oke. Yang datengin negara-negara kuat ya. Jadi negara-negara yang peringkatnya jauh di atas mereka. Nah ini yang gue pikir juga kita harus inisiatif saat FIFA Matchday yang gandeng gitu ya, yang panjang seminggu kan ini kemarin boleh dibilang ya. Dia berapa? 10 hari ya dia. 10 hari. 12 hari. Itu kalau bisa dibikin jadi turnamen. Biar lebih kompetitif gitu loh. Dan lawannya lawan yang di atas semua. Lawannya di atas semua. Ya kayak misalnya Vietnam juga uji cobanya lawan Cina yang di atasnya juga kan. Kita juga sebenarnya udah betul ya. Tinggal dibikin lebih kualitatif lagi nih gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar cari lawan yang nganggur gitu kan. Kayak kemarin kita lawan Burundi kan karena nganggur nggak ada lawan kita. Burundi. Brunei kan lagi nih. Itu walaupun peringkatnya di atas kita ya. Walaupun kita atas kita, tapi kita kan pengen juga punya nilai jual, bisa kemudian dimonetize juga gitu ya. Kalau jadi turnamen kan kayak Piala Kemerdekaan dulu kan sempat gitu ya. Itu dilakukan di saat Kita FIFA punya Matchday. anniversary cup kan dulu ya. FIFA Matchday. Kemarin kan Agustus sebenarnya bisa ya Iya, bikin Piala Kemerdekaan, bikin kayak FIFA Matchday di rentang FIFA Matchday, tetap dihitung poinnya. Tapi kita tetap dapat nilai
buat itunya kompetitifnya. Ini Karena, bisa karena nih, dengan dimasukkan turnamen buat kan Erick kita Thohir, gini, ya. kalau waktu lawan Burundi kita main 2 kali, lawan Curaçao kita main 2 kali juga. Kemarin kan kita juga lawan Palestina yang peringkatnya di atas kita, Iya. lawan Argentina 2 kali. Ini kan cuma sekali lawan Turkmenistan. Kalau kita bikin turnamen kayak Kings Cup yang dibilang sama Yuga tadi kan kita punya kesempatan main 3 kali. 3 kali. 3 kali. Dalam Itu 12 peringkat juga dalam kalau menang 12 hari. melesat ya. Iya, dihitung. Melesat. Oke. Ini Kemarin kita kan bisa Thailand dapat- juga ada yang peringkatnya di bawah mereka, kayak lawan India kan di bawah mereka. Iya, Tapi iya. hanya India yang di bawah mereka, yang lainnya di atas mereka. boleh lah dicoba ya Pak Erick Thohir gitu kan untuk menerapkan yang dikatakan Om Yuki atau Mas Gita tadi. Kalau lihat Thailand sendiri sudah melakukan yang itu, Malaysia juga Iya, uji mental betul, katanya sampai berhasil menahan imbang Cina ya. Tapi kalau misalnya nanti kan kita akan menggelar U17. Kalau yang dilatih STI apakah juara nih gitu ya? Apa U17 ya? Iya, Udah bukan U17 STI kan? Oh iya, maksudnya kalau dilatih mah STI. Oh, gitu. Seberapa jauh melangkah lah itu, lolos dari grup kah atau sampai semifinal mungkin? Ini kan runner up terbaik akan diambil ya 4 ya. Iya. Ya, kan dari 24 akan jadi 16, 16 jadi 8, 8 jadi 4, 4 jadi 2, 2 jadi juara. Nah, kalau gue lihat ya juga udah terlambat juga ya kalau STI. Ya. STI kan mendingan dia memantau tim-tim under 23 yang akan under 24 yang akan main di Asian Games untuk kemudian dibawa ke putaran final Piala Asia nanti. Itu kan kerangkanya udah ada ya. ada, Dan ini kan biarkanlah Bima Sakti yang melakukannya untuk under 17 ini kalau gue bilang loh. Oke. Jangan STI nanti Pecah lagi konsentrasi. bukan cuma pecah konsentrasinya. Netizen ini kadang-kadang suka ini ya, suka nggak jelas juga. Kalau gagal ya. Nanti begitu gagal dibilang SCI gagal. Oke. Dan sedangkan ini kan Piala Dunia under 17 ya. 17. Walaupun under 17 kita pertama kali lo main di sana juga ada negara-negara yang bisa pernah jadi juara. Jadi Iya. kalau patokan nanti SCI gagal jadi juara, kalimat-kalimat kayak gitu loh yang Iya, bikin. Maksudnya suruh pegang yang 17. Oke. Terima kasih Mas Gita, Om Yuki. Itu tadi kita bahas soal bagaimana STI ya berhasil mengangkat prestasi Indonesia lolos ke Piala Asia dari junior hingga senior. Mudah-mudahan nanti tidak putus gitu aja ya, terus berkelanjutan dan seperti kata Om Yuki, kita bisa mengadakan turnamen di FIFA Matchday dengan negara-negara yang terpilih dan bisa meraihkan peringkat kita yang lebih bagus lagi. Oke, pembahasan Depga Agri akan hadir saat lagi. Jangan kemana-mana.